jaga sekutu senarai pemain. Sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revira Kemala R. Saya dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi kelas 2B dengan nomor induk mahasiswa 12310400049. Saya di sini akan mempresentasikan pengaruh naturalisasi pemain terhadap identitas nasional untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Busro SUD MAG. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kira-kira apa sih naturalisasi itu? Naturalisasi adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan melalui permohonan. Proses ini harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam peraturan kewarganegaraan negara yang bersangkutan. Hukum naturalisasi di setiap negara berbeda-beda. Di Indonesia, masalah kewarganegaraan saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan salah satu ciri khas Indonesia di kancah internasional adalah sepak bola. Seiring dengan berkembangnya dunia sepak bola, identitas sepak bola Indonesia juga ikut menjadi sorotan di seluruh dunia. Sorotan tersebut dapat dilihat pada banyaknya pemain naturalisasi yang berada pada skuad timnas Indonesia saat ini. Beberapa pemain naturalisasi yang berada di timnas Indonesia tersebut mengubah pandangan dunia terhadap identitas sepak bola Indonesia. Identitas sepak bola tidak hanya mencakup keterlibatan pemain yang lahir dan dibesarkan di Indonesia, tetapi juga budaya dan tradisi yang mewarnai permainan. Akhir-akhir ini, naturalisasi telah menjadi topik yang selalu dibahas oleh masyarakat Indonesia, terlebih penggemar sepak bola Indonesia. Ada ekspektasi besar masyarakat Indonesia dengan kedatangannya pemain naturalisasi ini. Tetapi di sisi lain juga ada kekhawatiran bahwa naturalisasi pemain timnas dapat merusak identitas Indonesia dan menghalangi pemain lokal untuk berkembang. Di era Sinteyong saat ini, naturalisasi pemain sepak bola telah menjadi masalah kontroversial di Indonesia. Sinteyong berusaha meningkatkan kualitas tim dan meraih kesuksesan di tingkat internasional dengan memilih naturalisasi beberapa pemain tunggal. Meski tujuannya jelas, keputusan ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang identitas kebangsaan dan dampak jangka panjangnya terhadap kemajuan sepak bola Indonesia. Banyak jurnalis sepak bola yang tidak setuju dengan program naturalisasi Sinteyong. Salah satu yang paling menonjol adalah Bung Toel, yang secara konsisten memberikan kritik yang mendalam. Namun, di balik itu semua, ada dampak positif naturalisasi bagi timnas Indonesia, yaitu meningkatnya peringkat FIFA Timnas Indonesia. Sebagai buktinya,
kita melihat timnas negara kita yang mengalami kenaikan peringkat di FIFA yang tadinya berada di urutan ke-175, sekarang berada di urutan ke-150 dunia. Bahkan tahun ini timnas Indonesia memecahkan rekor dengan masuknya pada babak semifinal Piala Dunia U23 AFC 2024. Sinteyong juga menyatakan bahwa kehadiran sejumlah pemain naturalisasi membuat timnas Indonesia menjadi lebih menakutkan dibandingkan dengan sebelumnya. Pemain naturalisasi ini juga memiliki dampak positif terhadap mentalitas tim karena mereka dapat membantu menghapus kekurangan yang ada di tim. Kebijakan naturalisasi pemain oleh PSSI menjadi kontroversi juga dan membawa pro dan kontra para penggemar sepak bola Indonesia. Apakah naturalisasi pemain efektif meningkatkan kualitas sepak bola di negara ini? Kebijakan ini menjadi salah satu dari beberapa langkah yang dilakukan PSSI untuk membentuk tim sepak bola yang mampu berprestasi di kancah internasional. Dalam naturalisasi pemain juga terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah pemain naturalisasi dapat membantu meningkatkan kualitas tim nasional sepak bola Indonesia karena mereka memiliki kualitas liga yang lebih baik dibandingkan pemain lokal. Naturalisasi pemain dapat membantu meningkatkan motivasi pesepak bola Indonesia karena mereka dapat menjadi contoh bagi para pesepak bola lokal. Dan yang terakhir, pemain naturalisasi dapat membantu meningkatkan prestasi tim nasional sepak bola Indonesia di kancah internasional. Dan dampak negatifnya adalah naturalisasi pemain dapat menyebabkan tim nasional sepak bola Indonesia seperti kehilangan identitas nasional. Adanya pemain naturalisasi dapat meningkatkan resiko kehilangan talenta atlet lokal karena pendekatan yang lebih berfokus pada pemain asing. Naturalisasi pemain dapat meningkatkan kendalian politik karena proses naturalisasi dapat menjadi kontroversi dan membawa pro dan kontra para penggemar sepak bola Indonesia. Menurut saya, pengaruh naturalisasi juga cukup baik untuk timnas Indonesia karena ini bisa menjadi acuan atau motivasi para pemain lokal. Namun, jangan terlalu banyak naturalisasi pemain dan harus tetap mengutamakan pemain lokal terlebih dahulu dan mengembangkan kemampuan para pemain lokal. Baik pemerintah atau PSSI harus bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal dibandingkan merekrut terus-menerus naturalisasi pemain, agar identitas nasional tidak hilang dan tetap terjaga. Naturalisasi juga harus dilakukan dengan hati-hati dan jujur, mempertimbangkan olahraga dan identitas nasional. Meskipun hal-hal baik dilakukan untuk memperkuat tim nasional, tidak boleh dilupakan bahwa sepak bola merupakan bagian penting dari identitas bangsa. Dan PSSI juga perlu memerhatikan infrastruktur sepak bola yang merata, kurikulum bagi pemain, pengembangan pelatih melalui modul, pengembangan pemain, dan peningkatan semangat kompetitif bagi para pemain itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video ini.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.